Kan saksikan yang paling depan itu banyaknya bahkan nempel seperti itu. Jadi sukses diperoleh seseorang dengan jalan menempuh ujian berupa penderitaan, kelelahan, dan bencana. Ada yang menarik dari ucapan Kalian Muhammad, pasti kenal semua ya? Ya. Kesuksesan itu bukan tujuan, tapi jalan. Oleh karena itu, nikmati saja dengan segala jerih payahnya. Sukses itu adalah menikmati proses. Dan kalau orang sukses itu pasti kalau tangganya 10, dia berhenti pada tangga 1, 2 itu sebentar, Pak. Terus kalau lama ya jadinya gagal gitu, ketinggalan sama orang lain. Kata ahli tafsir itu bahwa tafsir daripada Ali Imran 200 itu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Sudah perintah Allah bersabarlah kamu, perintah keduanya kuatkanlah kesabaranmu. Artinya apa? Kalau kita ingin menjadi pemenang dalam kehidupan, maka kita harus bersabar daripada yang lain. Orang juga punya kesabaran, tapi kita harus lebih unggul kesabarannya supaya jadi pemenang. Din Samsudin menyatakan bahwa fastabiqul khairat itu adalah kita harus berusaha menjadi pemenangnya, bukan berlombanya aja, tapi kuatkan itu. Sama dengan tafsir itu, kita harus menjadi pemenang karena kesabaran kita lebih tinggi daripada yang lain. Saya bilangnya ahli tafsir karena suka ada alergi, Pak. Kalau saya dengan Pak Ustadz sudah merdeka nih. Artinya dari siapa aja banyak, Pak. Kalangan Islam itu alergi terhadap tafsir si A gitu. Sehingga hatinya tertutup untuk menerima kebenaran, sama aja itu kekafiran itu. Padahal yang berbeda pendapatnya cuma beberapa ayat tafsirnya, tapi sudah ditutup. Saya itu bahkan suruh membakar 12 tafsir, ada 3. Ini yang lain buang aja tuh. Loh, mana itu bisa buka? Ini Quran dalamnya masa suruh dilempar ke tong sampah? Ya Allah. Begitu. Ya. Ada yang mau didiskusikan? Bapak barangkali pengalaman itu. Penderitaan, goncangan. Oh, udah. Nah, itu yang harus belajar itu kita semua, siapapun. Bapak lulus dari ujian itu. Apa itu? Ya, karena saya kan sebetulnya karyawan lah, Pak ya. Ya. Bekerja dari mulai, yang menarik saya itu di awal saya bekerja, Pak. Dulu saya lulus dari kuliah ke Jakarta. Di mana dulu jurusan apa kuliah? Ya, Jurusan apa kuliah? biologi, Pak. Di Unsud. biologi. Bekerja di Jakarta. S1. Ya, S1. Daftar pekerjaan ya waktu itu masih apa ya, bebas saja, Pak. PNS atau swasta? Enggak, swasta, Pak. Orang tua saya PNS, tapi orang tua saya nggak mau anaknya jadi PNS. Tidak ada satupun yang jadi PNS. Berarti doanya makbul, Pak. Enggak, doanya makbul. Tidak mau orang tuanya itu anaknya jadi PNS. Jadi tidak ada satupun yang jadi Ya, PNS, Pak. Berarti doanya makbul, Pak. Ya, maksudnya jadi PNS itu menurut versi orang tua itu menderita. Menderita. Tidak bahagia. Tahun itu kan masih tahun 90-an, Pak. Oh iya. Jadi gaji PNS, dosen, saya ditawarin dosen waktu itu sih sebenarnya ya, tawarin dosen dengan gaji 60.000, Pak. Jadi untuk kos saja. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Ya, semua anaknya nggak ada yang jadi PNS, ya kecuali mantu-mantu lah ya. Mantu-mantu. Saya bekerja di Jakarta tapi tidak sesuai dengan bidang. Saya di asuransi, Pak. Walaupun sebenarnya ya di situ ada ujian juga. Sebenarnya ada ujian dalam kesenangan tapi, Pak. Yang namanya asuransi. Kebetulan tahun 90-an itu kan yang namanya S1 itu sulit didapat untuk di bisnis asuransi. Sehingga saya begitu masuk itu udah langsung jadi kepala unit. Unit di Jakarta, di Menteng. Asuransi apa itu? Kematian? Asuransi ya semua, Pak. Semua kematian. Jiwasraya maksudnya? Bukan, di Wana Arta. Jadi punya Seseorang departemen yang bukan BUMN ya? BUMN punya departemen kehutanan, Pak. Jadi kantornya ya di sana. Wana sih ya, Pak.
Warna itu hutan ya? Ya. Arta hutan, Pak. Warna arta. Ada yang Itu di situ banyak ujian, Pak. Ujiannya tapi ujian yang menyenangkan. Sebenarnya kalau saya kuat kan gitu. Punya agen-agen, semua banyak kan cewek-cewek. Dan memang ya begitu, Pak. Ya begitu gitu. Banyak ujiannya lah di situ. Itu mau tanya boleh? Boleh. Itu kalau sales asuransi perempuan itu sebagian on in, apa namanya? all in. Termasuk badannya gitu. Saya tidak Bener masuk nggak ke sana ya, Oh, Pak. enggak. Saya tidak masuk ke lolos sana. ujiannya, Pak, lolos ujian. Selamat. Cuman saya diserang emang gitu dari agen-agen itu diserang, Pak. Didekati lah ya. Tapi saya nggak masuk ke sana karena saya waktu itu karena tidak sesuai dengan bidang saya, tidak menarik, Pak. Walaupun saya diuji juga sampai harus ditahan. Waktu itu saya mengundurkan diri, kebetulan saya dapat pekerjaan yang sifatnya lebih sesuai dengan bidang saya ya, karena saya kuliah biologi dan perikanan. Saya diterima di perusahaannya Gajah Tunggal di Lampung, di pertambakan, Pak. ada ini kaitannya dengan merek ban, Pak. Ya, Gajah Tunggal. itu grup. Gajah Tunggal. Grupnya, grup Gajah Tunggal, Pak. Nah, grup Gajah Tunggal. Kalau di asuransi berapa tahun, Pak? Cuman 7 bulan. Oh, 7 bulan. Tapi begitu saya mau keluar ditahan sama owner bahwa jangan, kita butuh yang S1 lah terutama untuk kelanjutannya. Bahkan saya ditantang, udah kalau kamu mau keluar saya kasih tambahan gaji. lebih ini lagi, Pak. Saya dipromosikan menjadi kepala rayon di Bogor. Sudah disediain kendaraan, sudah disediain rumah, dinas, motornya istri? lengkap. Udah punya istri waktu itu belum, Pak? Anaknya bosnya mau dijodohin juga. Oh, ada kepentingan. Anak bosnya. Tapi saya nggak tertarik ya. Secara batin saya nggak cocok gitu ya. Tapi itu ujian, Pak. Ujian nantinya. Bahkan teman-teman saya banyak yang memang akhirnya terjebak di situlah ya. Akhirnya saya tetap keluar. Begitu keluar saya ke Lampung. Nah, hujan lagi, Pak, ke Lampung itu. Perjalanan dari Jakarta sampai ke Lampung itu cuma di Bandar Lampung. Waktu itu pakai taksi itu. Apa yang membuat Bapak namanya bisa lulus ujian ini? Ada sesuatu yang diingat? Sebenarnya gini, Pak, tidak sesuai dengan kapasitas saya, dengan latar belakang background pendidikan saya lah. Gitu. Jadi tidak bisa menerapkan. Ya memang sih, ya namanya di asuransi, Pak, kita perlente ya. Tapi jiwa saya nggak seperti itu. Saya lebih ke lapangan. Akhirnya Lampung, tidak disangka ternyata perjalanannya dari Bandar Lampung sampai ke port pertama aja itu butuh waktu 3 jam. Dari pelabuhan pertama. Intinya apa intinya, Pak? Intinya, tantangan susahnya sampai tujuan aja itu susah, Pak. Itu. Oke, lanjut. Nah, terlalu panjang nanti mengalami ceritanya. training. Di training 3 bulan. Aduh, berat sekali. Jadi pekerjaan kasar, Pak. Memang di itu ya kasar itu. Gosok tambak segala macam, pembersihan segala macam. Nah, fisik saya kan begini, Pak. Jadi di situ kan sebenarnya yang ininya kan sejak ini sebelum dibikin juga sudah begini. ya. Memang saya Ibu begini. Bapak seperti ini. Ibu saya tinggi, tapi bapak saya yang seperti ini. Di training. Jadi semua di sana itu kan semuanya dari ada dari Malaysia, Thailand, ya perusahaan asing sih dulunya, Pak ya. Nggak dianggap. Nggak dianggap. Training akhirnya saya kan nggak betah sebenarnya, Pak, karena perlakuan ya, kan gitu.
ujian saya di situ. Kerja berat segala macam ya, tapi tidak dianggap. Tapi saya pengen 3 bulan saja saat itu. 3 bulan. Tapi setelah 3 bulan saya di penempatan jadi supervisor gitu ya. Jadi supervisor. Masih di Gajah Tunggal itu, Pak? Masih gadget. Saya di sana sampai akhirnya 22 tahun. Oh, Di 22 Lampung, tahun. 22 tahun. Masya Allah. 22 tahun. 22 tahun. Dapat pensiun nggak kalau begitu? Gimana, Pak? Dapat uang pensiun nggak? Bukan pensiun tapi pesangon. Sang. Berapa miliar? Rahasia, Pak. Tapi terakhir tahun 2010 saya pindah, Pak, karena saya pengen resign. Tapi juga nggak boleh juga gitu. Ternyata tenaga saya masih dibutuhkan untuk di Jawa. Akhirnya dari sana di lapangan di Jawa saya dari ke marketing ini ya, Pak. Jadi di Jawa saya 9 tahun. Tapi muter-muter, Pak. Dari mulai Jawa Tengah. Ya boleh tanya saya ya. Boleh. Nah, ujian yang paling menyedihkan apa? Ujian yang paling menyenangkan apa di dalam hidup? Yang paling menyenangkan itu justru saya Istri dari cinta pertama bukan? cinta pertama. Oh. Bukan. Oh, bukan. Nanti saya kasih tahu saya ya Gimana, Pak? bahwa istri yang sekarang itu bukan cinta pertama. Bukan. Apa? Tapi istri Maksudnya saya tahu mau juga ngasih tahu. istri bapak gitu. Oke, Pak, lanjut yang lain, Pak. Terus, Pak. Oke. Nanti sama. Lama, Sudah Pak. 3 halaman. Belum? Udah. Udah ya, sampai sini lagi. Ini dilanjut. Wah, panjang ya. Biar bacanya lancar nih, Mas Rinto. Jarang baca. Mohon maaf ini sebagai introspeksi termasuk saya, Pak ya. Iya. Semua saja. Di mana ini kemandegannya di mana gitu. Ya. Ini ya, 11 ya. Kalau memahami secara khusus. Iya. Kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan digoncang dengan berbagai cobaan sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. B. Ujian kebaikan bab 1 kekuasaan B1 kekuasaan dan kemuliaan. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 26. 1 kekuasaan, 2 kemuliaan. Humma malikal mulki tuftil mulkaman tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tudillu man tasya'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah pemilik kekuasaan, Engkau berikut kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau mulia siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu segala kebijakan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini panjang nih babnya politik kalau dibahas. Di Ali Imran 26, kemudian surat An-Nur ayat 55, kemudian Nisa ya, Nisa Arizalu itu surat
ayat 34, hadisnya surat 4. Kemudian doa Ibrahim itu Al-Furqan 74. Ini satu paket. Kemudian surat Yusuf 53 sampai 55. Jadi ketika orang membahas Yusuf itu hanya membahas tentang bagaimana dia tidak tergoda oleh wanita. Padahal yang lebih penting menurut saya itu bagaimana dia membangun keahlian. Dan dia tidak minta jabatan, Pak. Ditawari, tapi dia menyatakan saya tuh keahliannya ini. Jangan sampai saya diberi pekerjaan tidak sesuai dengan keahlian. Nah itu. Jadi artinya membangun keahlian itu masuk ke dalam wilayah yang sudah kita bahas juga tuh, tuyul itu ya. Kita membangun keahlian itu harus sesuai dengan passion, kecerdasan yang tertinggi dan di situ. Nanti lebih luasnya khusus. Lanjut Mas, halaman lagi Mas. Halaman lagi. B2. Kesenangan dunia. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 14. 1. Perumpamaan lawan jenis. 2. Anak laki-laki. Perempuan lawan jenis. 2. Anak laki-laki. 3. Emas. 4. Perak. 5. Kuda peliharaan pilihan. Kuda pilihan. 6. Hewan ternak. 7. Sawah ladang. Zuyina linnasi hubbus syahawati minal nisa'i wal bai minal banina wal qanati ril mukon toroti minaz biwal fitnah wal khairil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatil dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi 7 teh naon Pak tadi? Naon itu? Baca. Ini tadi dia. Oh ini nih. Jawab terjemahannya. 14. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan dan berupa perempuan. Anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tampak kembali yang baik. Nah, jadi 7 teh naon itu? Kesenangan dunia tuh. Kesenangan emas aja. Perempuan heula. Iya perempuan. Ini anak-anak perempuan, anak-anak, harta, benda, binatang ternak, terus emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak lagi nih. Binatang ternak dan sawah ladang. Nah, si Mas naon paling disenangi? 7 di antara 7. Semua kayaknya sih. Yang paling yang paling senang. Emas apa perempuan? Harta benda. Nah ini kalau kita bicara tentang passion tuh diantaranya dari sini sumbernya. Buat orang senang binatang ternak senangnya kambing, ayam, Burung. Nah, bagaimana burung tuh? Bagaimana hobi menjadi pendapatan tuh? Judulnya begitu. Karena saking hobinya pasti dia kuat berjam-jam. Tetangga saya tuh seneng burung teh. Majikan teh ngewaun pisan gitu.
Si waktu itu bangun tidur tuh langsung kena burung pak, kan tuh pakai kolornya, pakai sarung, burung dianya yang kemana-mana, ketahuan sama anak tuh, bapak itu kunaon. Manuk nerek enggak. Nah, ganti. Mas. B3 Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 28 tentang harta dan anak yang berbunyi wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Artinya ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang besar. Harta dan anak ya? Ya, harta dan anak-anak kebaikan. sebagai ujian. Oke, lanjut. Kemudian B4 ujian waktu. Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Waktu 24 jam sehari. Quran surat 103 ayat 1 sampai 3. Nomor 1 beriman, nomor 2 amal soleh, nomor 3 saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran yang berbunyi wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Pertanyaan terakhir, bagaimana supaya menjadi orang yang dicintai Allah? Jawabannya, maka ciri-ciri takwa mencari perilaku generasi yang akan dibangun. Ciri takwa Al-Baqarah surat kedua ayat 1 sampai 5. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudzal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Menurut terjemah Kemenak tahun 2019, Alif Lam Mim, dalam Al-Quran terdapat 29 surah yang dibuka dengan huruf Arab yang disebut muqatta'ah, dibaca nama hurufnya seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra dan sebagainya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui makna sesungguhnya dari rangkaian-rangkaian huruf tersebut. Namun dilihat dari fungsinya, ada yang berpendapat bahwa rangkaian huruf-huruf itu bertujuan untuk menarik perhatian atau menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Kedua, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. 3, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan